Selamat datang di kegiatan pengenalan prestasi mahasiswa. Saya Mikael Sihite, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tidar, akan menyampaikan debat bahasa Inggris. Namanya di sini adalah NUDC atau National University Debate Championship. Jadi di sini kita akan berbagi informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan debat bahasa Inggris di tingkat nasional, dan inilah pengenalan hal-hal dasar yang perlu kita ketahui sebelum mengikuti atau untuk menjadi peserta debat bahasa Inggris. Jadi tahapan seleksinya dijelaskan berikut ini. Tahapan seleksi yang pertama akan dilakukan di program studi, yang kedua akan masuk ke fakultas. Jadi untuk masuk ke fakultas, maka peserta debat bahasa Inggris yang terpilih dari program studi, suatu program studi, akan dilanjutkan untuk seleksi tingkat lanjut. Jadi sesama program studi akan diadu seleksinya lebih dalam untuk menjadi tim yang akan mewakilkan fakultas. Tim yang akan setelah dari seleksi fakultas akan masuk menjadi tim perwakilan dari fakultas untuk masuk ke debat bahasa Inggris tingkat universitas. Selanjutnya demikian sampai ke wilayah dan berakhir di tingkat nasional. Yang kedua yang perlu dijelaskan di sini adalah tahap pelaksanaan lomba. Jadi tahap pertama itu ada preliminary round, itu sebanyak 4 kali. Kemudian yang kedua quarter final, yang ketiga semifinal, dan keempat grand final. Jadi untuk pemilihan pemenang tentu kita tahu adalah dihasilkan dari hasil seleksi atau kegiatan di tingkat grand final. Baiklah, kategori juaranya. Yang pertama ada the champion, nah ini pemenang, the runner up, kemudian the semifinalist, dan the grand finalist. Itu kategori juara untuk debat bahasa Inggris atau NUDC. Kemudian ternyata kalau kita menjadi peserta debat bahasa Inggris, ada beberapa benefit atau hal-hal yang menguntungkan bagi kita sendiri sebagai peserta debat bahasa Inggris. Yang pertama, di sini dijelaskan, yang pertama itu bahwa seorang peserta debat bahasa Inggris itu ternyata membuat dia tuh seseorang itu menjadi lebih cepat berpikir, dan ini dibilang juga multidimensional. Jadi pemikirannya itu bisa menggabungkan beberapa pemikiran atau pendapat yang akan disampaikan kalau dalam debat bahasa Inggris. Jadi kalau setelah kita mengikuti debat bahasa Inggris itu, maka kemampuan multidimensional pemikiran kita itu akan meningkat, termasuk juga berpikir logis. Berpikir logis kita sebagai peserta bahasa Inggris, peserta debat bahasa Inggris itu akan meningkat. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kita mengucapkan pendapat yang berdasar, itu reasoned opinions. Jadi kalau selama ini terkadang kita hanya memberikan sesuatu pendapat yang tidak berdasar atau hanya menurut kita pribadi, jadi dengan kita sebagai peserta debat bahasa Inggris, kita akan dimampukan atau kemampuan kita untuk memberikan pendapat yang berdasar itu akan semakin meningkat. Yang berikutnya adalah kita itu akan lebih bisa memberikan pengertian yang lebih baik terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang ada di dunia atau bahkan di sekitar kita juga bisa. Jadi misalnya kita seorang peserta debat bahasa Inggris, tentu kita harus mempunyai dasar-dasar pendapat yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kita debat bahasa Inggris, kita harus mempertimbangkan fakta yang ada, terus kita kaitkan dengan pendapat yang akan kita sampaikan pada saat melaksanakan debat bahasa Inggris. Jadi secara otomatis kita pun membangun suatu kualitas di dalam diri kita untuk menyampaikan sesuatu itu pasti ada dasarnya, seperti itu. Jadi dasarnya tadi yang dijelaskan sebelumnya, ini diperdalam di yang ketiga ini, bahwa dasar kita itu menggunakan fakta atau kejadian yang ada di sekitar kita. Ini menggunakan fakta. Yang keempat itu ada benefitnya adalah ternyata jika kita ikut dalam debat bahasa Inggris itu, ternyata itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Itu juga meningkatkan gaya berbicara kita atau stylenya ya. Cara kita menyampaikan sesuatu dan penggunaan bahasa kita juga semakin lebih baik.
Dan yang terakhir, keuntungan yang didapatkan kita sebagai peserta debat bahasa Inggris adalah ternyata meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah hal-hal apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik. Jadi peserta debat bahasa Inggris itu harus memiliki 5 kemampuan ini. Yang pertama, seorang peserta debat yang baik itu harus memiliki kemampuan mengetahui hal-hal yang terjadi sekarang ini. Jadi isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan seperti itu. Jadi referensinya itu atau penyampaian faktanya itu ketika dia menyampaikan pendapat itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi lama atau di masa lampau yang kadangkala sudah sangat tidak berlaku lagi di masa yang sekarang. Yang kedua, ability to generate ideas. Jadi seorang peserta debat yang baik itu, peserta debat bahasa Inggris yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ide-ide. Jadi secara cepat dia bisa mengkombinasikan beberapa ide, mengaitkannya dengan fakta, dan menyampaikannya dalam bentuk pendapat yang baik seperti itu. Yang ketiga itu adalah ability to think critically and logically. Jadi seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik itu harus mempunyai kemampuan untuk berpikir secara kritis dan logis. Ini tentu sangat jelas dibutuhkan karena apa? Jika kita misalnya dalam debat bahasa Inggris itu kita ingin menyampaikan pendapat, lalu ada yang akan membantah pendapat tersebut. Misalnya kita sebagai pembantah, kita harus memiliki kemampuan ini, berpikir kritis dan logis. Dengan kemampuan ini juga kita akan nanti memiliki kemampuan untuk mengendalikan alur cerita atau alur diskusi dalam debat bahasa Inggris itu seperti itu. Kemudian yang keempat itu ability to present the idea systematically. Jadi seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu itu secara sistematis. Jadi kadangkala kita itu menyampaikan sesuatu kadang tidak sistematis. Kita tuh menyampaikan ini, menjelaskan sesuatu hal, tetapi kita kadang menjelaskan bagian yang tengah dulu, baru ke akhirnya, lalu masuk ke bagian yang pertama seperti itu. Tapi jika seorang debater ya, seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik itu, dia adalah seseorang yang mampu menyampaikan sesuatu secara sistematis. Jadi memang penyampaiannya itu tidak secara langsung masuk di kesimpulan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tersusun secara sistematis. Jika dia mengarahkan misalnya ingin mengatakan C, maka dia akan menjelaskan dari A, B, C. Jadi secara berurutan, misalnya C adalah tujuan akhirnya, jadi A, B, D itu yang dijelaskan di awal itu adalah semacam pernyataan-pernyataan yang mendukung untuk kalimat terakhir yaitu di C seperti itu. Jadi dia itu menyampaikan sesuatu itu secara sistematis. Kemudian yang kelima ini ability to handle culturally diverse and challenging situation with great ease. Jadi ini maksudnya adalah seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik itu adalah dia, misalnya seseorang ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu pembicaraan, apalagi itu berkaitan dengan perbedaan budaya seperti itu, dan situasi-situasi yang menantang juga dengan pembawaan yang lebih tenang. Jadi misalnya kalau pembahasan debat bahasa Inggrisnya atau isu yang sedang dibahas itu terkait dengan beberapa budaya tertentu yang mungkin menyinggung atau situasi tertentu yang mungkin menyinggung, jadi seorang peserta debat bahasa Inggris yang baik itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi atau pembicaraan itu dengan tenang. Jadi dia tetap fokus untuk menyampaikan sesuatu itu dengan baik seperti itu. Lalu ini berikut kita jelaskan. Ini ada beberapa perbedaan format debat bahasa Inggris. Kalau di sini ada dijelaskan itu ada 3. Yang pertama parliamentary and non-parliamentary. Kalau di sistem debat yang pertama ini, di format debat yang pertama ini ada diizinkan POI, Point of Information. Kalau yang di parliamentary, kalau yang non-parliamentary tidak ada menyediakan POI atau Point of Information. Kemudian yang kedua itu Malaysian Conventional,
Ini dalam setiap debat bahasa Inggris kalau Malaysian Conventional itu terdiri dari 3 anggota. Kemudian topik diberikan lebih dahulu, dan POI tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, atau tidak diberikan. Lalu yang ketiga ada format American Parliamentary. Ini masing-masing anggotanya ada 2, dan point of information diberikan, diizinkan, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah Royal Malaysian atau Asian. Ini satu tim terdiri dari 3 orang dan point of information diizinkan. Berikutnya British Parliamentary. Ini masing-masing 2 anggota untuk satu tim, dan satu pelaksana atau satu sesi debat itu terdiri dari 4 orang, dan POI are allowed, point of information diizinkan. Ini world debates, jadi sistem ini yang biasa dipergunakan untuk debat bahasa Inggris. Kalau dilihat di gambar ini, misalnya ini speaker, chairperson, ini semacam tim penilainya. Lalu yang pertama itu adalah opening government. Ini satu tim kan, satu tim, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing 2 orang. Opening government ini yang menyampaikan pendapat pertama kali membuka. Lalu opening opposition itu membantah atau menentang pernyataan dari opening government. Itu istilahnya opening government, opposition. Kemudian opening opposition ini akan dijawab atau ditanggapi oleh closing government, dan kemudian terakhir itu pendapat dari closing government itu akan bukan diputuskan ya. Jadi itu semacam di closing, maksudnya menutup, memberikan kesimpulan terhadap suatu pelaksanaan debat ini. Itu adalah di closing opposition, dan ada audiensnya, penontonnya di sini, seperti itu. Kalau secara lebih ini dalam bentuk bagan lebih dijelaskan seperti ini, tampil di sini. Jadi yang pertama itu tadi opening, lalu ada closing. Kalau ini adalah government atau afirmatif itu semacam kalau diberikan suatu pendapat, maka yang opening itu adalah yang membuka kan. Jadi mereka itu menyampaikan suatu informasi itu yang mendukung suatu pernyataan yang diberikan sebagai topik debat bahasa Inggris, debat ini. Kemudian yang opposition adalah bagian yang membantah atau seperti itu, membantah atau menentang pernyataan yang disampaikan di sini. Jadi yang pertama itu opening, ada 2 orang. Jadi yang pertama, Prime Minister ini sebagai pembicara pertama kali mengucapkan pendapatnya, memberikan argumennya, lalu dibantah oleh leader opposition, jadi ketua yang untuk oposisi. Lalu pernyataan ini selanjutnya akan dibantah oleh Deputy Prime Minister dengan mendukung pernyataan oleh temannya tadi yang di sini, yang di Prime Minister. Kemudian tanggapan dari Deputy Prime Minister akan ditanggapi oleh Deputy Leader of Opposition. Selanjutnya seperti itu sampai ke closing, terjadi seperti itu terus saling menanggapi dan berakhir di opposition whip. Ini yang opposition whip yang kedua terakhir ini, sebelah kanan bawah ini adalah yang paling terakhir menanggapi semua pendapat yang sudah disampaikan dalam suatu debat ini. Jadi opposition whip ini adalah anggota yang akan menutup debat dengan memberikan kesimpulan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan dia untuk meringkas atau menyimpulkan semua pendapat yang ada dalam debat bahasa Inggris. Jadi berikutnya ini adalah judging. Judging itu adalah sistem penilaiannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 3 hal yang menjadi komponen utama judging dalam debat bahasa Inggris atau NUDC. Yang pertama matter, manner, dan method. Berarti ini ada 3. Kalau matter ini adalah konten apa yang kamu sampaikan, seperti itu. Maksudnya adalah jika Anda atau kita ini sebagai peserta debat bahasa Inggris itu menyampaikan suatu pendapat, maka yang dinilai adalah intisari dari pendapat yang kita ucapkan. Istilahnya isinya apa, seperti itu. Bobotnya bagaimana, seperti itu.
Kemudian manner-nya. Manner itu semacam, kalau secara harfiah mungkin tata krama. Jadi kalau di sini tuh how you present. Jadi bagaimana caramu menyampaikan pendapatmu itu, atau stylenya. Bagaimana caramu menyampaikan pendapatmu ketika menyampaikan, kalau tadi di Prime Minister sebagai pembuka, bagaimana caramu menyampaikan. Kalau kita sebagai opposition, bagaimana caramu menanggapi atau membantah pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kemudian ada method. Method ini adalah structure of presentation. Jadi method ini bagaimana cara kita tuh mempresentasikan hal yang ingin kita sampaikan sebagai pendapat ketika melaksanakan debat bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian kalau ketika kita menyampaikan suatu pendapat, jika kita sebagai yang pertama kali itu bisa memberikan definisi ya. Definisi itu adalah sesuatu hal yang memulai debat. Kalau kita sudah dikasih ide pokok utamanya, lalu yang definisi ini adalah yang memulai debat, yang kemudian akan dibantah oleh tim oposisi. Yang kedua ada argumen. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam matter, misalnya apa atau konten yang disampaikan itu apa, intisarinya apa. Yang kedua argumennya. Jadi ketika kita menyampaikan argumen, ketika kita melaksanakan debat bahasa Inggris, maka kita harus memastikan bahwa argumen yang kita sampaikan itu harus logis dan relevan. Jadi tentu seperti kita disampaikan sebelumnya tadi, kita harus menyampaikan suatu fakta-fakta, dan terutama fakta itu adalah berlaku pada masa sekarang, tidak di masa lampau yang kemungkinan besar sudah tidak bisa diterima pada masa sekarang ini. Jadi harus logis, tidak mengada-ada, dan relevan. Relevan ini bagaimana maksudnya? Ya, relevan ini adalah misalnya kita dikasih yang menjadi inti debat bahasa Inggris itu temanya seperti ini, maka harus relevan dengan tema itu, bukan tentang yang lain, seperti itu. Yang ketiga itu adalah evidences. Ini adalah bukti-bukti. Buktinya juga harus relevan dan mempunyai nilai mana bisa dibuktikan, seperti itu. Ini sangat poinnya bagus, strength. Jadi evidences ini ketika kita ingin menyampaikan pendapat itu, seperti saya sebutkan sebelumnya, kita harus menyampaikan fakta-fakta yang terkait yang bisa mendukung pendapat kita. Jadi tentu saja fakta yang kita sampaikan pun harus relevan dengan tema yang sedang dibahas. Dan ada nilai buktinya, value, yang bisa membuat itu pendapat itu benar-benar bisa diterima, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah rebuttals. Jadi rebuttals yang membantah, ini yang membantah ya. Jadi pendapat yang untuk membantah pun harus logis, relevan, dan prompt. Harus logis. Sudah tentu kalau kita ingin membantah suatu pernyataan, maka pendapat kita itu harus logis, relevan juga dengan tema yang sedang dibahas. Dan yang ketiga itu harus prompt, harus cepat. Misalnya kita tidak bisa menyampaikan sesuatu itu tetapi kita butuh waktu yang lama untuk menjelaskannya. Jadi kita harus cepat, intinya pendapat yang ingin kita sampaikan itu apa, untuk membuktikan bahwa pendapat kita itu benar, seperti itu. Kemudian dalam menjelaskan suatu topik, kita harus menjelaskan kata kuncinya, kata kunci dalam topik itu. Misalnya kita dikasih suatu topik atau tema, maka kita harus menjelaskan kata-kata kunci yang ada di topik tersebut. Terus kita juga harus memikirkan hal-hal apa yang ingin kita buktikan dan ingin pertahankan. Misalnya jika kita sebagai tim yang positif, maka kita harus mencari hal-hal yang membuktikan bahwa pendapat kita itu seharusnya yang paling benar, seperti itu, atau yang paling bisa diterima, seperti itu. Jadi kalau seorang tim itu sudah menentukan ini, mengidentifikasi hal-hal yang mereka akan buktikan dan dijelaskan itu dan dipertahankan, seperti itu adalah disebut tema dari tim kalian. Misalnya kalian itu adalah yang pro terhadap satu tema, satu topik, maka kalian harus benar-benar
mencari pendapat-pendapat dan mencari hal-hal atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pendapat kalian itu terhadap sesuatu itu paling benar atau paling bisa diterima. Oke, kemudian jika ada suatu ukuran yang bisa dikaitkan tentang tema tadi, maka bisa ditentukan sendiri kriterianya seperti apa gitu, jangkauannya sejauh mana, apakah berlaku dalam daerah saja atau nasional atau bahkan dunia, seperti itu. Kemudian ada ini semacam challenging definition. Misalnya ternyata kalau yang bagian pertama menjelaskan suatu definisi tertentu, ada kemungkinan opposition itu challenge definition, men-challenge gitu. Tetapi ini hanya dilakukan jika definition tadi melanggar suatu kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau memang sudah ditentukan sebelumnya jangkauannya sejauh mana, pokok bahasanya, batasannya seperti apa, tetapi kita menjelaskannya itu melanggar hal itu, maka pendapat kita itu bisa di-challenge seperti itu. Lalu ini disebutkan you cannot challenge a definition simply because you have more reasonable or better definition. Jadi kalau ingin membantah, kita tuh nggak boleh hanya berdasar karena menurut kita pendapat kita itu lebih baik atau yang lebih beralasan seperti itu. Tidak boleh. Jadi yang challenge definition ini hanya jika melanggar suatu kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam mendefinisikan sesuatu hal seperti itu. Lalu berikutnya ini, challenge itu harus dilakukan oleh leader of opposition. Jadi misalnya yang pertama tadi ya, ada yang pembukanya langsung government, kemudian ada yang opposition. Maka challenge itu harus dilakukan oleh leader of opposition. Jadi yang pertama tadi, yang bagian oposisi paling pertama. Lalu jika memang definisi itu bisa di-challenge, maka leader of opposition ini harus mampu menyediakan definisi alternatif. Jika ini mengapa untuk kebanyakan kejadian itu tim itu harus mampu menyatakan suatu argumen, misalnya even if, bahkan jika seperti itu dijelaskannya, seperti misalnya meskipun sedikit diterima pendapatnya, tetapi di akhirnya bahkan jika seperti itu, maka baru ditambah dengan pendapatnya pribadi seperti itu. Oke. Misalnya yang pertama, setelah suatu pendapat disampaikannya Prime Minister, suatu definition itu sudah disampaikan, maka semua pembicara yang lain, all the speakers except the PM, kecuali si yang menyampaikan definisi tadi, bisa memperdebatkan yang pertama alasan mereka untuk challenge itu apa, yang kemudian validitasnya, keabsahan definisi yang disampaikan tersebut. Kemudian inilah kita harus mengetahui, bahkan jika kita juga menerima definisi dari pihak yang lain, tentu pasti ada kelemahan di pihaknya mereka juga seperti itu. Ini cara kita dalam menyampaikan argumen dengan cara yang benar. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang ingin kita buktikan. Kemudian kita harus juga mengidentifikasi hal-hal yang bisa membantu kita untuk membuktikan hal tersebut. Yang ketiga, ini harus diketahui ya, tidak semua hal yang kita ketahui adalah suatu hal yang relevan dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian juga kita harus berjaga-jaga, antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan karena mendengar argumen kita, seperti itu. Jadi kita juga harus
seperti jelaskan sebelumnya, harus bisa sistematis. Jadi kita harus menyampaikan pendapat kita itu dengan baik, dan kita harus mengantisipasi nanti pertanyaan apa kira-kira yang akan disampaikan, atau kira-kira hal-hal pendapat apa yang digunakan untuk membantah pernyataan kita seperti pendapat kita tersebut, seperti itu. Kemudian kita harus juga menyampaikan argumen kita itu untuk membantah pernyataan mereka, pernyataan utamanya, seperti itu. Ini juga disebutkan hindari menggunakan retorika yang kosong atau mengandalkan emosi gitu. Seperti dijelaskan sebelumnya juga, kita harus mengucapkan pendapat kita itu harus selalu berdasar, seperti itu. Kemudian ini dalam bentuk bagan membuat suatu argumen. Jadi ada basic statement, kemudian kita harus mencari explanation atau penjelasan-penjelasan logis tentang mengapa dan bagaimana pendapat kita yang ini, basic statement itu benar, paling benar bisa diterima, seperti itu. Kemudian juga kita harus mengetahui bukti-bukti atau suatu bukti nyata yang menjelaskan bahwa pernyataan kita itu benar, seperti itu. Dan kemudian ada semacam konklusi. Konklusinya itu kesimpulan bahwa bagaimana pendapat tersebut kita itu sesuai dengan tema yang kita sudah tentukan di tim kita tadi, seperti di awal. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah manner atau tata krama ya, aturan-aturan yang perlu kita perhatikan, yang diperhatikan dalam suatu debat. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang menghormati, baik kepada judges atau tim penilai, dan juga kepada tim lain. Kita juga harus memperhatikan vokal style kita, volume suara kita, kejelasan bicara kita, kecepatan berbicara kita, intonasinya bagaimana, seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan catatan. Kita dalam debat bahasa Inggris tidak boleh membaca suatu pendapat yang ingin kita sampaikan. Ada juga eye contact. Ini kontak mata ya. Jadi cara kita berbicara itu mungkin mengindikasikan kejelasan suatu pendapat yang ingin kita sampaikan. Kemudian eye contact, ini tadi misalnya kalau kita mungkin lebih ke lihat kiri kanan segala macam itu mungkin membuktikan bahwa kita itu tidak terlalu yakin dengan pendapat kita, atau juga mungkin diindikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak sopan juga, seperti itu. Jadi hal yang diperhatikan itu ada seperti ini. Kemudian body language, jadi bahasa tubuh, gestur tangannya, cara bicaranya, kemudian arah bicaranya, kemudian berdirinya seperti apa gitu. Lalu kita juga harus memperhatikan yang berikutnya, ini impression of sincerity. Jadi kita harus menunjukkan suatu rasa yang baik, istilahnya tidak, ketika orang menyampaikan pendapatnya, kita tidak boleh menunjukkan suatu sikap yang seperti menunjukkan bahwa pendapat mereka itu salah, seperti itu, atau menunjukkan sikap yang tampak merendahkan, seperti itu tidak boleh. Kemudian ternyata di debat bahasa Inggris ini pun bisa humor with appropriate and healthy sarcasm. Jadi meskipun ada humor, katanya bisa disampaikan dengan cara yang baik, seperti itu. Lalu ini model individual speech, hampir sama seperti yang tadi. Definition setelah untuk membantah bagian government tadi. Yang pertama, kita juga harus memberikan definisi kita sendiri atau yang dijelaskan, menjelaskan tema timnya. Kemudian untuk membantah, ini ada dua ya, attacks and defense. Jadi pas kita pun membantah suatu pernyataan tim lawan, kita juga harus mempertimbangkan dua hal ini. Jadi kita harus mempertimbangkan pernyataan yang menyerang pembicaraan mereka,
tetapi juga kita harus memperhatikan defense-nya. Sembari kita menyerang pendapat mereka, kita juga harus memberikan pendapat yang stand atau tetap menyatakan bahwa pendapat kita ini adalah yang benar atau bisa diterima, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini dijelaskan juga defense of your own team's case. Jadi seperti yang dijelaskan di atas ya, pas kita mengucapkan pendapat kita, mengutarakan pendapat kita, kita harus juga mempertahankan tema dari tim kita sendiri, seperti itu. Kita juga harus memperhatikan presentation of your own arguments. Jadi cara kita menyampaikan argumen kita itu. Dan kemudian ada conclusion seperti yang di bagian sebelumnya, ada conclusion why your team's case stands and the other team's case does not. Jadi kita harus memberikan kesimpulan bahwa pendapat kita ini adalah yang paling benar dan bisa diterima, dan pendapat tim lawan tidak lebih baik dari kita, seperti itu. Kemudian ini yang untuk British Parliamentary. Untuk yang pertama ya, proposition atau government. Untuk proposition atau government ini kan misalnya diberikan tema, maka tema itu adalah harus menjadi suatu pendapat yang didukung oleh tim government. Jadi yang pertama itu, seorang government itu harus memberikan definisi, kemudian memberikan pendapat positif yang membangun untuk mosi yang diberikan seperti temanya, kemudian memberikan materi substantif atau yang berbobot seperti itu, dan argumen-argumen yang mendukung tema atau mosi tadi sebagai kita sebagai government. Kemudian government juga bertugas untuk memberikan respons terhadap semua challenge atau nanti meskipun untuk pendapat yang akan diberikan oleh tim oposisi atau lawan. Kemudian sementara itu tim oposisi itu bagaimana tugas mereka seperti apa gitu. Jadi yang tim oposisi ini sebagai pembantah kan. Misalnya kalau yang government itu yang positif, maka opposition itu adalah yang membantah, seperti itu. Maka tugasnya adalah responding to government definition, memberikan respons terhadap definisi yang disampaikan oleh government. Kemudian yang berikutnya mereka adalah membangun suatu pendapat juga yang untuk menentang definisi yang sudah disampaikan oleh tim government. Kemudian mereka juga nanti akan memberikan respons terhadap pendapat yang sudah disampaikan oleh tim government. Soalnya kan tadi berpindah-pindah seperti itu. Jadi yang opposition itu secara bergantian akan memberikan pendapatnya dan sekaligus membantah pendapat yang diberikan oleh government, dan sekaligus mempertahankan pendapatnya tim oposisi yang dijadikan sebagai tema untuk menanggapi suatu mosi. Ini dijelaskan secara detail pada bagian ini. Kalau yang tadi kan ada 4 tim, masing-masing 2 orang. Berarti di opening government ada 2 orang, opening opposition ada 2 orang, closing government ada 2 orang, closing opposition ada 2 orang. Jadi tugas seorang opening government itu adalah memberikan definisi, memberikan pendapat yang positif mendukung mosi, dan kemudian nanti memberikan respon terhadap pendapat dari oposisi. Kemudian kalau opening opposition adalah memberikan respon terhadap pendapat dari government, dan kemudian membangun pendapat untuk menentang pendapat yang akan diberikan oleh tim government. Kemudian untuk closing government, mereka ini mendukung pernyataan atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh government, opening government. Tetapi mereka sendiri pun harus punya tema sendiri juga yang untuk menyampaikan atau membuktikan bahwa mereka tuh di sisi yang paling benar, seperti itu, yang paling bisa diterima pendapatnya, seperti itu. Kemudian yang closing government ini juga harus menambahkan dimensi yang baru, argumen yang baru yang memperkuat pendapat yang ada di tim government. Meskipun mereka di sini posisinya kan sebagai closing government, tetapi mereka juga tetap sebagai government. Jadi kalau yang meskipun sama-sama government, yang opening tadi sudah memberikan pendapatnya,
maka closing government harus juga memberikan pendapat sendiri, mendukung pernyataan opening government, tetapi mereka juga mempunyai substansial yang lebih membuktikan bahwa pendapat mereka itu lebih bisa diterima, seperti itu. Kemudian tim closing government itu juga memberikan respons terhadap pendapat yang disampaikan oleh tim oposisi. Lalu closing opposition yang terakhir, yang ini adalah mendukung pendapat yang disampaikan oleh tim opening opposition. Kalau mereka closing opposition, yang satu opening opposition, posisinya mereka adalah sama-sama opposition. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, sama-sama di closing, mereka juga harus menambahkan dimensi baru yang mendukung pernyataan opening opposition. Dan kemudian juga closing opposition itu memiliki tugas untuk memberikan respons terhadap pendapat atau argumen yang disampaikan oleh tim government. Ini isinya hampir sama. Kalau tadi bentuk bagan, ini dalam bentuk yang sudah dijelaskan satu persatu. First speaker, second speaker, third speaker, and fourth speaker. Jadi kalau yang first speaker itu prime minister, second speaker itu deputy, third speaker itu member, fourth speaker itu whip. Jadi kalau pembicara pertama tadi itu yang memberikan topik, memberikan penjelasan seperti itu, second speaker itu membantah atau membantah suatu pernyataan. Kemudian third speaker itu juga memberikan bantahan terhadap pendapat dari tim lawan. Yang kemudian fourth speaker itu pembicara keempat memberikan overview, semacam ulasannya dari semua poin-poin pendapat yang sudah disampaikan dalam debat tersebut. Lalu yang berikutnya untuk opposition. Ini untuk British juga ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa British adalah yang paling umum digunakan dalam format yang paling umum digunakan dalam debat bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu adalah first speaker, pembicara pertama, opposition leader. Jadi kalau tim oposisi tadi ada dua, yang pertama itu adalah leadernya salah satunya, seperti itu. Kemudian tugasnya adalah memberikan respons terhadap definition yang sudah disampaikan oleh Prime Minister. Misalnya apakah definisi itu ditolak, diterima, atau diklarifikasi, seperti itu. Kemudian sebagai tim oposisi, maka dia adalah bertugas untuk membantah pernyataan Prime Minister sebagai yang pertama tadi mengucapkan pendapatnya. Kemudian dia juga akan memberikan pendapat atau menyusun suatu pendapat, menyampaikan pendapatnya yang menyatakan bahwa pendapat tim mereka itu benar dan bisa diterima dan paling bisa layak untuk menang, seperti itu. Di samping itu mereka juga menyampaikan argumennya sendiri, jadi sembari membantah pernyataan yang disampaikan oleh Prime Minister, mereka juga seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya itu, mereka juga harus punya tema. Jadi mereka pendapat inti mereka itu apa untuk membantah pendapat yang sudah disampaikan oleh Prime Minister. Kemudian sembari menyampaikan pendapatnya, sembari mempertahankan pendapatnya, sembari membantah pernyataan dari Prime Minister, speaker opposition pertama ini juga memberikan semacam ringkasan dari pendapat yang disampaikannya, seperti itu. Kemudian untuk pembicara kedua, deputy, sama seperti yang proposition second speaker. Jadi misalnya yang untuk deputy, kalau tadi yang di proposition itu mereka, kalau yang deputy-nya itu seperti yang tadi, mereka itu membantah pernyataan yang sudah disampaikan oleh tim dengan mendukung pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan temannya sebelumnya. Jadi sama fungsinya seperti ini kalau yang di bagian opposition. Kalau di bagian opposition ini tentu saja dia akan mendukung pendapat temannya, tetapi juga membantah pernyataan yang sudah disampaikan oleh tim lawan, seperti itu. Kemudian untuk third speaker sama, saya sudah proposition third speaker. Kalau mereka sama-sama di opposition, maka opposition ini, third speaker ini juga harus mendukung pernyataan rekan timnya sesama opposition, dengan juga tetap memberikan sesuatu tambahan informasi yang untuk mendukung
pendapat dari tema tim mereka, dan samping itu juga mereka membantah pernyataan-pernyataan dari tim lawan. Kemudian untuk yang terakhir, fourth speaker itu yang bagian akhir, ini tugasnya juga menyimpulkan semua pendapat yang sudah disampaikan dalam debat bahasa Inggris itu, lalu dia akan menyampaikan kesimpulannya dengan tetap menekankan bahwa tema tim mereka itu, pendapat tim mereka itu adalah benar dan paling bisa layak menang, seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan untuk NUDC. Nanti mungkin pas pelaksanaan kita bisa gali lebih dalam. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang menjadi peserta debat bahasa Inggris, kita akan memperdalam lagi. Kita juga akan melakukan latihan sebelum pemilihan. Kita juga akan melakukan seleksi juga di awal, yang akan untuk mempertajam pengetahuan kita terhadap debat bahasa Inggris ini. Nanti juga untuk teman-teman di sini yang mungkin memiliki minat untuk menjadi peserta debat bahasa Inggris, bisa mencari saya, bisa kemudian teman-teman senior kalian yang sudah pernah ikut dalam debat bahasa Inggris ini bisa juga dicari, atau hanya ingin sekedar berbagi informasi bisa dicari. Tapi mungkin nanti untuk kedepannya, kalau memang berminat untuk menjadi peserta debat bahasa Inggris di fakultas kita, silakan menghubungi dosen PA-nya, seperti itu bisa nanti untuk disampaikan lebih lanjut kepada tim yang bertugas melakukan seleksi kelak untuk debat bahasa Inggris. Begitu, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.